kadang harapan untuk sembuh itu tanpa penanganan terkadang sangat-sangat sulit. Semakin banyak lubang fistula yang terbentuk, itu akan semakin menyulitkan di dalam penanganannya nanti. Halo, selamat datang di Podster, Podcast Venawasir Center bersama saya Niken Monica. Di Podster kali ini kita akan membahas mengenai gangguan pada sistem pencernaan. Nah, selama ini kan kita hanya mengenal wasir, diare, dan sembelit saja kan sebagai gangguan pada sistem pencernaan. Untuk itu kita akan membahas mengenai fistula ani yang banyak disalahartikan sebagai wasir oleh kebanyakan orang. Oleh karena itu kita akan mengupas tuntas mengenai fistula ani bersama narasumber kita yaitu dokter spesialis bedah dari Venawasir Center, Dr. Firdaus Amansyah. Halo dok, apa kabar? Ya, baik, alhamdulillah. Alhamdulillah ya dok ya, baik, Ya. saya juga baik nih. Nah dok, kita langsung aja ya dok ya membahas mengenai fistula ani. Karena namanya aja udah cukup asik sih dok menurut saya. Itu tuh apa sih dok fistula ani? Fistula ani itu sebenarnya suatu penyakit yang terdapat pada anus ya. Yang secara awam kadang disebut dengan bisulan di pinggir anus. Oh bisul ya dok Iya. ya. Oh gitu. Padahal sebenarnya dia lebih dari sekedar bisul gitu. Jadi sebenarnya bisul yang muncul di pinggir anus itu memiliki saluran tembus terowongan yang sampai ke dalam usus pembuangan Jadi atau bisulnya rektum itu bahasa medisnya. nyambung ya dok ya? Betul, ada saluran nyambung sehingga kadang harapan untuk sembuh itu tanpa penanganan terkadang sangat-sangat sulit. Gitu ya dok ya. Karena mungkin bentuknya benjolan jadi orang mikirnya itu bisul antara bisul sama wasir Iya, padahal itu fistula sebenarnya ani ya dok. lebih kepada berbentuk seperti bintik yang sebenarnya berlubang. Berlubang akibat tadi benjolan nanah itu ya dok ya? Ya bisa dikatakan demikian. Kayak gitu ya dok ya. Nah untuk tanda dan gejala pada fistula ani itu seperti apa ya dok ya? Ya itu tadi yang pertama adanya semacam bintik ya, bintik lubang yang mengeluarkan cairan ya, di pinggir anus. Terkadang seringnya nanah ya, tapi terkadang cairan biasa kemerahan atau bahkan terkadang sampai kotoran pun ada yang ikut keluar gitu ya, dari dok, ya. situ. Jadi semua cairan tuh keluar dari lubang itu ya dok ya. Darah ya, yang merah itu darah, nanah, terus cairan feses juga Feses, ya dok ya. Ya feses. ampun, seram sekali ya dok ya. Selain itu, apakah ada rasa nyeri atau gatal gitu dok di anus? Ya tentunya rasa tidak nyaman. Oh nyaman ya, lebih ke nyeri atau sakit gitu ya, dok ya? Mengganggu ya, rasa yang mengganggu. Kalau nyeri mungkin tidak terlalu ya. Oh tidak soalnya terlalu ya dok ya. terkadang orang mentoleransi itu kecuali kalau terjadi peradangan. Oh gitu ya dok ya. Jadi tadi gejalanya adalah luka ya dok ya, adanya luka lubang, terus keluar cairan, terus abis itu merasa tidak nyaman ya dok ya. Iya. Nah terus sebenarnya penyebabnya itu apa sih dok? Kenapa sih seseorang bisa mengalami fistula ani ini? Biasanya didahului dengan adanya semacam robekan kecil di dalam usus pembuangan ya, di beberapa senti ya dari muara anus yang kita sebut dengan fisura. Nah, itu fisura. kadang muncul dari kebiasaan yang terkait dengan buang air yang keras misalnya atau mengedan yang over sehingga terjadi robekan. Kemudian tentunya adanya lecet seperti itu bisa menyebabkan bakteri bertumbuh masuk ke dalam selnya dan kemudian membentuk abses atau pernanahan. Nah, pada fase ini tentunya akan terasa sangat nyeri. Oh gitu, jadi ternyata dari robekan dulu tuh dok ya, dimulai dari robekan di anus ya dok ya? Iya, di atas anus ya, kira-kira beberapa senti. Terus infeksi ya dok ya? Iya, dari oh muara. gitu, jadi prosesnya cukup panjang sampai ke fistula Kemudian setelah ani.
membentuk abses. Abses ini akan mendorong ke bawah, ke kulit, dan kemudian akhirnya mencari jalan untuk keluar. Sehingga terbentuk lubang keluar dari nanah. Nyambung gitu ya dok ya, Betul. dari usus ke anus ya dok ya. Jadi terowongan serem sekali ya dok ya. Kalau dilihat itu ada hubungannya nggak sih dok sama gaya hidup atau pola makan tuh dok? Mungkin ada pengaruh ya. Kadang dengan yang tadi saya sebutkan bahwasanya buang air yang kadang kotoran yang keras, ya. Kemudian mengedan yang berlebihan, biasanya pada konsumsi cabai mungkin gitu ya, yang dok, over ya. mungkin ya bisa. Oh, jadi gara-gara makan pedas, sembelit atau kurang minum air kali ya dok ya, Ya, karena bisa, fistula betul. akibat sembelit. Nah, kalau untuk penderita fistula ani, itu ada gak sih dok, aktivitas yang sebaiknya tidak dilakukan karena dapat memperburuk masalah fistula ani ini sendiri gitu dok? Perburukan pada fistula ani itu biasanya pertama bila mana terbentuk abses yang berulang, bisa Berulang tuh maksudnya seperti apa gitu dok? misalnya salurannya masih ada tetapi kemudian ada dia mencari celah baru di dalam celah itu, percabangan. Jadi, dua tuh dok, lukanya dua ya? Betul. Lubangnya Jadi terbentuk dua. fistula itu bisa bahasanya itu bercabang, bercabang-cabang di dalam, dan akhirnya kadang tampilan luar itu ada beberapa titik yang keluar serem nanah sekali ya gitu. dok ya, iya saya dengarnya. Iya, dan gitu. memang semakin banyak lubang fistula yang terbentuk, itu akan semakin menyulitkan di dalam penanganannya nanti. Oh gitu ya dok ya. Berarti semakin banyak lubang, semakin banyak juga cairan yang keluar dari lubang-lubang tersebut ya dok ya? Bisa jadi. Bisa jadi. Waduh, saya juga merinding ya dok ya dengarnya ya dok. Nah kan tadi fistula ani ini berhubungan dengan sistem pencernaan ya dok ya. Berarti penyebabnya adalah makanan. Nah ada nggak sih dok makanan yang sebaiknya tidak dikonsumsi oleh para penderita fistula ani dan makanan yang justru baik bagi penderita fistula ani agar mempercepat proses penyembuhannya? Kembali ke penjelasan awal bahwasanya fistula ani itu hampir tidak dapat sembuh sendiri. Oh, hampir tidak dapat. Jadi makanan pun tidak dapat ya, Dok ya? Iya. Oh, tidak begitu mempengaruhi penyembuhan. Oh, gitu ya, Dok ya. Tapi kalau makanan yang memperburuk ada, Dok, yang bisa menyebabkan tadi lubangnya bertambah itu? Ya enggak juga sih. Oh, enggak. Tapi itu berarti gara-gara tidak ditangani ya, Dok ya, yang bertambahnya lubang itu. Betul. Oh, gitu ya, Dok, gitu ya. Nah, langsung aja nih, Dok. Kalau pengobatan kepada fistula ani itu kan nggak bisa sembuh sendiri. Jadi pengobatannya itu harus seperti apa ya, Dok ya? Banyak metode yang digunakan untuk menangani fistula ani. Iya, kalau untuk di vena wasir sendiri itu biasanya menggunakan metode seperti Kita apa menggunakan ya, Dok? teknik fistulotomi. 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 Bisa dijelaskan mungkin, Dok, bagaimana? Jadi fistulotomi itu kita membuka saluran itu, ya, saluran fistul itu, kemudian membersihkan dinding-dinding dari fistul itu. Tujuannya tentunya untuk mencegah fistulnya itu terbentuk kembali. Gitu ya, Dok ya. Metode ini juga tanpa rawat inap, Dok, sama seperti metode digunakan wasir atau bagaimana prosedurnya, Dok? Iya, betul, tanpa rawat inap. Tanpa rawat inap ya, Dok ya, minim nyeri karena metodenya juga metode modern kan, Dok? Sama seperti pengobatan pada wasir? Betul. Oke, gitu, Dok. Nah, terakhir nih, Dok ya, pertanyaan terakhir. Adakah tips tertentu untuk para sahabat Podster agar terhindar dari masalah fistula ani ini? Ya tentunya pola hidup yang sehat ya. Pola hidup, pola hidup ya, Dok, kuncinya. Pola makan, pola minum, oh gitu ya, Dok ya. buang air ya, buang air juga harus baik. diperbaiki. Karena dimulainya dari sembelit ya, Dok ya. Jadi kita sebisa mungkin mengkonsumsi makanan yang banyak seratnya gitu ya, Dok ya. Sama seperti wasir ya, Dok ya. Konsumsi air putih yang cukup, serat ya, sayur buah yang cukup.
dan ya tentunya mungkin ya yang berpotensi ya mengurangi konsumsi cabai atau yang pedas-pedas ya. Yang pedas-pedas ya. Jadi diare juga, sembelit juga bisa ternyata menyebabkan fistula ani ya, Dok ya. Bukan hanya wasir saja ternyata, teman-teman. Baik, cukup dokter, terima kasih ya dokter ya. Itu dia beberapa pertanyaan mengenai fistula ani yang ada di Podster kali ini. Semoga informasi tadi bermanfaat bagi sahabat Podster di rumah. Terima kasih dokter, semoga kita bisa berbincang-bincang kembali di Podster selanjutnya ya dok ya. Nah, untuk teman-teman Podster di rumah, jika memiliki gejala seperti penyakit anorektal, fistula ani, wasir, fistula ani, hingga kondiloma, sebaiknya datang dan konsultasi di klinik Vena Wasir Center, karena pengobatan penyakit anorektal di Vena Wasir Center dilakukan oleh dokter spesialis bedah berpengalaman seperti Dr. Firdaus dan menggunakan teknologi modern sehingga tanpa rawat inap. Baik, kalau gitu saya undur diri dari Podster kali ini. Sampai bertemu kembali di Podster selanjutnya. Wasir tuntas, jadi bebas beraktivitas hanya di Vena Wasir Center. Salam sehat, dadah!